Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evin Lubis, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ad-Dari, Padang Sidimpuan, tahun 2023. Di sini saya coba bagikan best practice saya, yaitu menyusun cerita praktik terbaik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran PAIPB atau Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti dengan model belajar Problem Based Learning atau PBL. Lokasi saya melakukan best practice ini di SD Negeri 071 Tanjung Mompang. Lingkup pendidikannya di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Di sini ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada siswa kelas 1 SD Negeri 071 Tanjung Mompang. Sebagai penulis saya sendiri, Evin Lubis SPDI, tanggalnya 27 Februari tahun 2023. Best practice ini saya susun sesuai dengan metode yang di atas tadi. STAR, yang pertama itu adalah situasi. Situasi ini adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Nah, di sini yang pertama, kondisi yang menjadi latar belakang masalah ialah peserta didik kurang bersemangat mengikuti pembelajaran, sehingga menyebabkan partisipasi peserta didik rendah. Namun setelah melakukan eksplorasi dan analisis, maka akar masalah tersebut ialah model dan metode yang digunakan kurang tepat dan kurang variatif. Praktik ini penting untuk dibagikan supaya bisa berbagi pengalaman dan sebagai bahan acuan atau referensi bagi guru lain yang kesulitan dalam penerapan praktik materi yang sama, sehingga guru dan siswa lebih bersemangat dalam proses belajar mengajar. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini ialah sebagai guru, saya merancang perangkat RPP, kemudian bahan ajar, media, LKPD, evaluasi, dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang dibuat. Kemudian yang kedua, tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Nah, yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut ialah persiapan diri sebagai guru yang harus dimaksimalkan, baik dalam penguasaan model, metode pembelajaran, maupun dalam persiapan alat dan bahan yang diperlukan. Terutama alat dan bahan, seringkali ini menjadi kendala karena keterbatasan ketersediaan di sekolah. Oleh karena itu, kita dituntut untuk bisa mengatasi itu dengan baik, salah satunya dengan modifikasi. Kemudian yang terlibat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut ialah guru. Dalam hal ini saya sendiri yang paling berperan dalam menjalankan ini semua. Kemudian rekan sejawat, dalam hal ini guru senior yang memberikan masukan dan saran sehingga pembelajaran terlaksana dengan baik. Kemudian kepala sekolah, dalam hal ini sangat berupaya dalam memberikan arahan dan perbaikan yang membangun, terutama dalam penyediaan alat dan bahan semaksimal mungkin. Kemudian di langkah berikutnya ialah aksi. Aksi ini berupa langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut ialah koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan wawancara dengan pakar dan guru senior, juga mencari referensi kajian literatur terkait permasalahan yang dihadapi. Setelah banyak referensi yang dihimpun, maka langkah selanjutnya ialah merumuskan solusi. Strategi yang digunakan ialah menggunakan model Problem Based Learning atau PBL, dan metodenya demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Sejalan dengan itu, lembar kerja peserta didik juga disiapkan dengan soal HOTS atau High Order Thinking Skill dan desain semenarik mungkin, sehingga peserta didik lebih bersemangat saat mengerjakannya. Kemudian ada beberapa media yang digunakan dalam hal ini, baik saat teori maupun saat praktek, yaitu laptop, infocus, layar proyektor, speaker, pointer,
PowerPoint, dan LKPD. Kemudian dalam penilaian ada 3 aspek yang dinilai saat berlangsungnya pembelajaran, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ketiga penilaian ini juga mempunyai acuan yang dituangkan dalam rubrik dan instrumen penilaian, sehingga guru lebih objektif saat memberikan nilai. Kemudian prosesnya ialah pertama guru membuka pelajaran dengan salam pembuka. Seperti yang digambar ini, saya tuangkan juga di sini sebagai tampilan seperti apa saya melaksanakan best practice ini. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk melakukan doa pembuka. Setelah berdoa, guru dan siswa melantunkan sholawat sebagai penyemangat. Kemudian absensi siswa, kemudian saya membimbing para siswa menyanyikan lagu nasional untuk menggugah jiwa nasionalisme para peserta didik. Kemudian di sini saya memberikan motivasi kepada peserta didik, sehingga saat proses belajar mengajar berlangsung, peserta didik antusias untuk mengikutinya. Kemudian ada persepsi dalam pembelajaran. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini saya memaparkan apa saja yang ingin dicapai ketika pembelajaran itu selesai nantinya. Kemudian masuk ke dalam kegiatan inti. Dalam hal ini model yang dipakai ialah PBL atau Problem Based Learning. Langkah awal dalam PBL ini ialah orientasi masalah terhadap peserta didik. Saya mencoba menggali pengetahuan atau menggugah pikiran daripada peserta didik, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian saya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Saya membimbing peserta didik untuk belajar, termasuk juga membagi kelompok belajar. Nah, dalam membagi kelompok ini saya berusaha untuk mencampurkan berbagai karakter peserta didik. Nah, setelah saya memberikan materi atau menyajikan materi pembelajaran, saya akan membimbing penyelidikan terhadap kasus ataupun terhadap materi yang sudah saya ajarkan tadi dengan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada peserta didik. Setelah itu peserta didik menyajikan hasil karya ataupun memaparkan apa yang sudah mereka selidiki ataupun apa yang sudah mereka kerjakan atau yang mereka tuangkan di dalam LKPD itu. Kemudian evaluasi, refleksi, dan kesimpulan. Di sini saya beserta peserta didik bersama-sama mengevaluasi, kemudian merefleksi, dan juga menarik kesimpulan pembelajaran hari itu. Kemudian masuk pada kegiatan penutup, yaitu doa. Dan terakhir, salam penutup. Saya mengucapkan salam untuk menutup pembelajaran hari itu. Nah, yang terlibat dalam pembelajaran ini ialah guru dalam memberikan pembelajaran. Kemudian rekan guru sebagai yang membantu berjalannya proses pembelajaran dengan baik. Dan kameramen yang bertugas sebagai pengambil gambar saat pembelajaran. Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran ini ialah alat dan bahan berupa laptop, infocus, layar proyektor, dan sedikit materi untuk pembelian paket internet. Kemudian langkah selanjutnya ialah refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang saya lakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan ini ialah adanya perubahan tingkah laku peserta didik saat belajar. Dari yang dulunya kurang antusias, sekarang sangat bersemangat untuk belajar. Selain itu, pembelajaran ini juga mendukung dalam pengembangan keterampilan anak. Di samping itu, dengan pembelajaran ini, juga karakter anak lebih terbangun dengan bagus, terutama pada sikap religius, nasionalis, dan cara berpikir kritisnya. Hasilnya juga efektif, terlihat dari tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mempraktikkannya. Hal ini juga didukung dengan bukti hasil penilaian yang dilakukan saat proses belajar. Hampir semua peserta didik mencapai kelulusan dengan kategori sangat baik. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan ini ialah sangat baik. Dalam hal ini salah satunya kepala sekolah.
Pembelajaran inovatif, kreatif, dan kontekstual seperti ini sangat diharapkan diterapkan dan dikembangkan di sekolah. Begitu juga dengan teman sejawat. Bahkan mereka sangat antusias dalam mengikuti dan mempelajari lebih dalam lagi tentang penerapan sintak atau langkah-langkah dari PBL yang diterapkan. Hal ini menjadi dorongan tersendiri bagi saya untuk selalu belajar, berbenah diri, dan berinovasi dalam pembelajaran di kelas. Yang menjadi faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan ini ialah guru itu sendiri. Jika gurunya aktif dan kreatif dalam menyusun, menyiapkan bahan ajar, dan menerapkannya dalam pembelajaran, maka strategi ini akan berhasil. Namun dalam keberhasilan ini ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, yaitu perangkat ajar yang lengkap dan terarah, kemudian biaya operasional memadai, materi ajar disiapkan dengan matang, dan juga dukungan dari semua pihak yang berada di sekitar kita. Namun hambatan kecil juga sedikit menjadi pekerjaan kita bersama untuk dibenahi, yaitu ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai. Keterbatasan dana sekolah menjadi sedikit hambatan di dalam melakukan peragaan alat dan bahan yang dibutuhkan. Namun modifikasi yang dilakukan oleh guru atau peserta didik dengan bimbingan guru, keterbatasan ini tidak menjadi hambatan yang berarti dalam mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Terakhir, pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut ialah untuk mengajar dengan baik. Guru perlu menganalisis permasalahan yang dialami siswa, menganalisis solusi, membuat perencanaan dengan baik dan matang, serta melaksanakannya sesuai yang direncanakan. Nah, demikian penjelasan best practice saya atau praktik terbaik saya yang telah saya terapkan. Semoga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.